Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa bi fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah kembali memudahkan langkah kaki kita untuk sampai berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk senantiasa melaksanakan sebuah kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi sempat disampaikan oleh moderator kita bahwasanya kita umat Islam secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum, kita sedang berduka dan kita sedang merasakan sakit yang dirasakan juga oleh sebahagian saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, seorang muslimah dan orang-orang yang beriman, tentu sifat seorang yang beriman yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahidi. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi fil sahari wal hummah." Rasulullah mengatakan perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, fi tawadihim wa tarahumihim, dan di dalam perkara saling mengasihi. Jadi umat Islam itu kata Rasul harus saling mencintai, harus saling mengasihi, wa ta'atufihim, dan saling empati gitu ya, saling merasa. Itu diumpamakan oleh Nabi seperti satu tubuh, kamatsali jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun, kalau seandainya anggota tubuh kita ada satu yang sakit, mengeluhkan sakit ya, tada'a lahu sa'iru jasadihi, maka seluruh anggota tubuh yang lain itu akan merasakan sakit pula. Sehingga kalau kita contohkan Pak, sakit gigi kita ya, nah, maka mata kita susah untuk tidur karena juga merasakan sakit. Sehingga ada orang sakit gigi ya, payah tidur, bergadang dia ya, kemudian demam dia. Contoh mandel saja, kita kena mandel Pak ya, nah ini tubuh kita yang lain juga ikut meradang kan gitu. Itulah perumpamaan yang Nabi berikan terhadap sesama kaum muslimin. Kalau seandainya ada saudara kita yang lain sedang sakit, maka seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan tenang-tenang saja, Pak. Dia juga merasakan sakitnya apa yang mereka rasakan. Betul saudara kita yang diuji sekarang. Ya, saudara kita yang diuji dengan musibah, namun kita juga diuji oleh Allah tentang kepedulian kita. Peduli kita atau tidak, Bapak Ibu. Allah menguji keimanan kita lagi, ketakwaan kita.
Maka kalau Bapak Ibu semua, kita semua baca ayat ya dalam surah Al-Laili itu, apa kata Allah? Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, fasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebaikan di akhirat, membenarkan surga, meyakini kehidupan yang sebenarnya adalah di surga. Apa yang dia lakukan? Ya, a'to, dia akan memberi gitu. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah mengatakan kelak kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Namun sebaliknya kata Allah, wa amma man bakhila, dan adapun orang-orang yang kikir, yang pelit, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak membenarkan alias mendustakan tentang kebaikan di akhirat. Pelitnya itu karena dia kurang meyakini tentang bahwa di akhiratlah dia akan memperoleh pahala dari apa yang dia keluarkan di dunia ini. Maka sebaliknya kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan dia untuk sulit gitu ya. Artinya Allah akan menyulitkan nanti kehidupannya di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sekarang punya rezeki dari Allah yang berlebih dari kebutuhan kita sehari-hari, maka inilah kesempatan kita untuk mendapatkan janji Allah. Kalau kita mau fasanuyassiruhu lil yusra, itu dimudahkan nanti kehidupan kita di akhirat, maka amalkan fa'amma man a'ta, adapun orang-orang yang memberi. Maka ingat juga Bapak Ibu dalam sebuah hadis juga yang sering juga kita dengar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang membantu saudaranya memenuhi kebutuhannya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah kelak akan membantu dia pula di akhirat. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang membebaskan kesusahan dari seorang muslim saja minimal gitu ya, farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskan baginya banyak kesusahan yang akan dihadapi di akhirat, akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita satu saja Pak, kurbatan itu kan tunggal, bentuk mufrad. Minimal satu orang saja muslim yang kita bantu di dunia ini Pak, maka kata Rasul ya, kelak Allah akan bantu dia dari banyak, ini ada jamak ya. Kalau Allah akan bebaskan kita dari kurobat, ya, jamak dari kurba ya. Banyak kesusahan kelak di akhirat ya, di hari kiamat. Ini luar biasanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana juga yang disampaikan oleh moderator, mari kita ya sama-sama membantu dengan lembaga-lembaga yang ada. Ya, kalau di sini ya, kalau di Muhammadiyah bisa dengan lazismu, dan yang misalnya Pak ya, kita berlomba-lomba dalam memberikan kebaikan dan bantuan kepada saudara kita, karena masih banyak saudara kita yang belum terjangkau oleh bantuan karena memang susah akses masuk ke situ. Bahkan ada satu tempat di Aceh itu Pak, untuk mendatangi tempat itu butuh helikopter gitu ya. Artinya jalur darat sudah tidak ada lagi. Subhanallah. Maka minimal Pak, kalau kita tidak punya apapun juga, minimal kita jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kesabaran, keikhlasan, ridho terhadap ujian Allah. Karena banyak harta mereka yang hilang, bahkan rumah terendam, hanyut. Bahkan lebih daripada itu, mungkin ada orang tua mereka atau anak famili mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, panggilan keimanan kita ya, itu di atas panggilan yang kedua. Jadi ada dua panggilan Pak untuk kita bantu saudara kita. Panggilan keimanan yang pertama, yang kedua panggilan kemanusiaan. Ya, karena rasa kemanusiaan kita tidak pandang bulu ya, tidak melihat apakah dia muslim atau tidak. Bahkan panggilan kemanusiaan ini kalau umat Islam itu di bawah panggilan keimanan. Kalau kita lakukan dengan keimanan, tentu akan memperoleh
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita yang di sana diberikan oleh Allah ya kesabaran, kemudian Allah ganti dengan yang terbaik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak terasa sudah berada di penghujung tahun Masehi, Bu ya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu perkara yang mesti kita selalu sampaikan juga, ingatkan ya. Karena memang agama kita Bapak Ibu adalah agama nasihat. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Saya membaca Pak, kisah yang sangat luar biasa dari seorang yang legenda lah ya, legenda Indonesia, seorang tokoh yang terkenal, MUI pertama Indonesia, ketua MUI pertama, siapa Pak? Buya Hamka. Jadi Pak, dalam sejarah Buya Hamka di penghujung tahun ini punya sejarah yang tidak terlupakan gitu. Bagaimana beliau pernah mengundurkan diri dahulu menjadi ketua MUI Pak. Untuk apa itu? Untuk tidak mau gitu ya, memenuhi ya, untuk tidak mau memenuhi permintaan dari penguasa untuk membolehkan Natal bersama. Nah, ini bisa kita baca Pak. Tegas beliau, alhamdulillah ya. Karena permasalahan Natal itu bukan permasalahan biasa. Ini menyangkut akidah, keyakinan agama seorang muslim. Maka beliau tegas untuk menolak, haram hukumnya Natal bersama bagi muslim. Sampai sekarang alhamdulillah MUI belum mencabut fatwa ini. Ya, MUI tegas ya bahwasanya Natal bersama itu hukumnya haram karena ini bukan toleransi Pak. Karena kalau toleransi itu ya lakum dinukum waliyadin. Kalian bebas untuk beribadah silakan, tapi jangan ajak-ajak kami mengikuti ritual kalian. Ini hadirin, beda antara toleransi dan kolaborasi. Tapi kalau sudah ikut pula ya kan, kita ke gereja gitu, atau ikut juga kita ya kan merayakan Happy Christmas apa namanya Pak ya, itu sama juga kita dengan melakukan ritual ibadah mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita sebagai kaum muslimin berupaya untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa mengotori akidah kita sebagai kaum muslimin. Ya, kita betul bahwa wajib toleransi dalam Islam, betul ya. Kita menghormati, silakan. Namun toleransi itu bukan berarti kita mengikuti ya acara-acara keagamaan umat lain. Karena Islam sudah punya ya ritual tersendiri. Kita sudah punya ibadah kita. Maka tidak boleh kita campur adukkan ya ibadah kita dengan ibadah apapun ya. Karena kita sudah punya ibadah yang telah digariskan oleh Allah dan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita lanjutkan pengajian kita ya. Masih pada babu la yudbahu lillahi bimakanin. Tidak boleh menyembelih ya kepada Allah di tempat yudbahu fihi li ghairillah, yang mana di tempat itu juga disembelih untuk selain Allah, atau di tempat yang ada unsur perbuatan syirik di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu bab yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada dalil yang berikutnya, yang sebelumnya dalilnya adalah Al-Quran ya, surah At-Taubah ayat 108. Dan sekarang kita masuk kepada dalil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Thabit bin al-Dhahhak qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibuwanata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'badu? Qalu la. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
aufi binadharika fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillahi wala fima la yamliku ibnu adama. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Yang artinya dari Thabit bin Ad-Dhahhak, ini sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhu, dia telah berkata, seorang laki-laki di masa Nabi bernazar untuk menyembelih seekor onta di satu tempat yang namanya Buanah. Jadi Buanah ini Pak, ini dataran tinggi yang terletak dekat dengan ya Mekah, yang berada di belakang daerah namanya Yanbu. Yanbu ini nama daerah juga, dekat dengan Buanah ini. Jadi ada seorang laki-laki di masa Nabi bernazar untuk menyembelih seekor onta di tempat itu. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang hukum bernazar dengan menyembelih onta di tempat itu. Kemudian Nabi ya balik bertanya kepada sahabat ini. Faqala, Rasulullah bersabda, hal kana fiha wathanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat itu ya, di Buanah itu gitu ya, terdapat suatu berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah yang disembah selain Allah? Qalu, mereka menjawab ya, la, tidak ada ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah di tempat itu diadakan perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah yang berbau kesyirikan gitu ya? Qalu la, maka laki-laki dan temannya ini, karena laki-laki ini dengan beberapa orang teman dia, mereka menjawab tidak. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah SAW, aufi binadharika, kalau seperti itu ya tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah. Namun ingat, kata Rasul, ya tidak boleh engkau menunaikan nazarmu kalau nazar itu bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada orang bernazar ya, dalam nazarnya itu ada unsur maksiat. Contoh, kalaulah ya terbeli saya mobil ini ya saya bernazar ya tidak akan menyapa lagi keluarga saya yang sombong-sombong gitu ya. Saya putus lagi ya. Nah, saya nampakkan saya mampu juga beli mobil nih. Itu enggak boleh, Pak. Walaupun niatnya bernazar ya kan. Tapi nazarnya bermaksiat kepada Allah, itu kata Rasul, fa innahu la wafa'a linnadhrin, tidak boleh ya menunaikan nazar fi maksiatillah kalau ada unsur maksiat kepada Allah. Dan yang lainnya Pak ya, kalau seandainya saya sehat gitu ya, saya bernazar ya akan melepaskan ayam di kuburan keramat, atau di kuburan, contoh nih Pak ya, di kuburan Syekh Burhanuddin misalkan di Ulaan ya, dia niatkan untuk melepas ayam di situ, kan mubadzir Pak, ngapain melepas ayam di situ ya kan? Ya kan, tidak ada gunanya juga gitu ya, apa hubungannya gitu ya? Iya, mubadzir. Kemudian kalau ada keyakinannya mengagungkan kuburan, nah ini bisa juga jatuh ke dalam kesyirikan atau mitos lah Pak ya, tahayul ya. Kan ada juga sebagian masyarakat Pak malapenie Pak, kalau sehat anak awak malapenie ke kuburan walinya, ini tidak ada Pak ya. Yang ada itu kalau sehat anak saya menyembelih ayam kemudian mengundang anak yatim, itu lebih bagus ya Pak ya. Ya kita kasih makan anak yatim daripada kita melepas ayam saja gitu ya, nanti hilang ayamnya ya kan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Bang. Kemudian kata beliau, wala fima la yamliku ibnu Adam, kemudian tidak juga terhadap sesuatu yang tidak
disanggupi atau yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Artinya, ya, seorang yang tidak sanggup untuk menunaikan nadarnya itu diberikan uzur gitu. Kalau nadarnya itu yang berat-berat gitu Pak ya, kalau seandainya saya sehat ya kan, saya akan menghadiahkan ya Ustadz dengan mobil Pajero misalkan. Dia nak mampu gitu kan. Iya, belinya itu juga ya boleh Mas ya. Iya. Jadi yang kedua Pak, iya, fa innahu la wafa'a ya. Boleh seseorang untuk tidak menunaikan nazarnya juga, wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Sesuatu yang tidak kita mampu, yang tidak kita miliki gitu. Jadi kalau ada seseorang Pak bernazar untuk ya melakukan sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukan, ini juga tidak diberikan rukhsah atau keringanan baginya untuk apa Pak? Untuk tidak menunaikan nazar karena dia tidak mampu. Allah mengatakan apa Pak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia nak mampu gitu kan. Nah, kalau sehat anak ambo kata Pak ya, satu RT saya umrohkan. Tapi dia belum mampu kalau ada uang katanya. Rupanya belum ada uangnya, belum terkumpul ya. Boro-boro satu RT gitu. Kita ini belum umroh katanya. Ini Pak, artinya apa? Ya juga tidak ya boleh seseorang untuk tidak menunaikan nazarnya kalau tidak mampu dia Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau bernazar itu jangan diukur juga Pak ya. Lihat kemampuan kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya hadisnya sanadnya berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim dan dinyatakan sahih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk kepada penjelasan dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, perawi hadis ini adalah seorang sahabat yang bernama Sabit bin Ad-Dhahhak. Beliau berkata, Sabit bin Ad-Dhahhak huwa Sabit bin Ad-Dhahhak ibni Khalifah ibni Sa'labah ibni Adi al-Ashhari al-Khazraji al-Ansari sahabiyun masyhurun mata sanata arba'in wa sittina hijriyah. Jadi nama lengkap perawi hadis ini, sahabat ini adalah Sabit bin Ad-Dhahhak bin Khalifah bin Sa'labah bin Adi al-Ashhali al-Khazraji al-Ansari. Jadi beliau ini berasal dari suku Khazraj. Salah satu dari dua suku yang besar di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Al-Ansari, beliau juga sahabat Ansar yang menetap di Madinah. Sahabiyun masyhurun, seorang sahabat yang terkenal ya. Mata sanata arba'in wa sittina hijriyah, kemudian beliau meninggal pada tahun 64 Hijriah. Dalam hadis ini Nabi ya perawi hadis ini menceritakan lagi ya tentang seseorang yang bernazar di zaman Nabi. Nazar itu apa? Nazar kata pensyarah kitab ini, nazar itu adalah an-nadru lughatan. Nazar secara bahasa adalah al-ijab. Apa itu al-ijab? Mewajibkan diri. Ya. Wa syar'an, dan menurut syariat nazar itu adalah an yalzamal insanu atau an yulzimal insanu ya nafsahu bi syai'in minal ibadati. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah. Lam yakun laziman alai syar'an, yang pada dasarnya ibadah itu tidak wajib baginya, namun karena sudah dia nadarkan menjadi wajib. Contoh puasa. Kalau saya sehat ya dari stroke ini, saya bernazar untuk puasa 3 hari. Yang tadinya itu puasa sunnah Pak. Ya, sebelum dia nazar tidak wajib, namun setelah dia nadarkan dan tercapai apa yang dia niatkan, maka wajib dia berpuasa. Jadi nazar itu Pak mewajibkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya sesuatu itu tidak wajib,
Karena ada yang ingin kita capai, ada maksud yang ingin kita doakan kepada Allah. Kalau tercapai kita lakukan. Pada dasarnya para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menyimpulkan hukum asal dari nazar itu makruh. Kenapa Pak? Karena orang bernazar itu perhitungan kepada Allah. Kalau gini baru dia beribadah. Kalau dapat itu baru dia beribadah. Hukum asalnya makruh. Namun kalau telah kita lakukan, telah bernazar kita dan telah dikabulkan apa yang kita nazarkan tersebut, maka hukumnya wajib Pak. Ya kan? Nah, berdosa kita kalau kita tinggalkan. Kecuali bernazar, ini ya dalam penggalan terakhir dari hadis ini, kecuali nazar kita ada unsur maksiat atau kita bernazar sesuatu yang tidak kita mampu lakukan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ya, perawi hadis menceritakan ada seseorang ya, yang bernazar untuk menyembelih seekor unta bibuanah. Buanah itu apa? Buanah kata pensyarah kitab, buanatu habbatun adalah dataran tinggi, suatu tempat ya yang agak tinggi ya di Jazirah Arab itu. Min wara'i yanbu', yang terletak di belakang daerah namanya Yanbu'. Ya, masih dalam kawasan Saudi Arabia lah sekarang Pak. Jadi laki-laki ini apa Pak? Ingin bernazar di tempat itu. Maka Nabi bertanya, apakah di tempat itu ada berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah yang disembah gitu ya? Ada nggak di tempat itu tempat ritual orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik? Wasanun ya. Maka Nabi mengatakan hal kana fiha wasanun. Wasanun ya, kata pensyarah kitab, al-wasanu, wasan itu adalah kullu ma ubida min dunillahi min qabrin wa ghairihi. Segala yang disembah selain Allah, baik berupa berhala ya kan, pohon-pohon, bahkan termasuk juga kubur Pak. Kalau memang dianggap keramat ya, dianggap bisa mendatangkan manfaat ya. Kalau kita ke kuburan itu tercapai hajat kita gitu ya. Nah, ini juga bisa dikatakan nanti wasan, jamaknya ausan. Ya. Jadi dalam terjemahannya wasan itu kan berhala. Apa bedanya dengan sonam? Sonamun atau asnamun kan berhala juga. Nah, bedanya Pak, kalau sonamun itu berhala yang dibentuk menyerupai manusia. Ya, jadi patung yang dipahat menyerupai manusia, itu kalau dalam bahasa Arabnya sonam. Kalau wasan ini enggak, dia bisa berupa pohon ya. Nah, dia berhala juga tapi tidak menyerupai manusia. Maka di sini pensyarah kitab mencontohkan bisa dalam bentuk kubur gitu ya. Kalau seseorang meyakini kubur itu hebat, keramat, sakti, penghuninya bisa mengabulkan doa misalkan. Kalau orang minta di kuburan itu hajatnya tercapai, ya kan? Kebutuhannya Allah penuhi. Nah, ini bisa nanti kuburan itu jatuh ke dalam makna wasan, berhala. Sehingga Nabi pernah berdoa ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apa doanya Nabi Pak? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku ini bagaikan wasan, berhala yang disembah, dijadikan tempat minta-minta sama manusia. Jadi Nabi telah berdoa kepada Allah supaya Allah jaga kuburan, dan terbukti alhamdulillah ya, pada hari ini kuburan Nabi dijaga melalui kaum muslimin ya, Ahlu Saud ya, yang menjaga kuburan Nabi SAW. Maka Pak, kalau ada wajib umroh ya, ada yang aneh-aneh ya, itu biasanya diingatkan oleh askari di situ ya, oleh petugas ya, tentara di situ. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi juga bertanya, apakah di tempat itu, di Buanah itu, ada perayaan-perayaan jahiliyah, perayaan-perayaan kesyirikan gitu ya.
Id itu apa artinya? Kata beliau, idun al-idu ismun lima ya'udu minal ijtimai ala wajhil mu'tad. Ada suatu nama yang menunjukkan kepada sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkumpul, yang dia lakukan dengan cara diperingati. Mu'tad itu artinya selalu dilakukan. Peringatan lah gitu ya. Peringatan-peringatan jahiliyah. Nah, kemudian hadis ini Bapak Ibu sahih berdasarkan syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala syartihima ay yantabiqu alaihi syartul Bukhari. Jadi hadis ini sesuai dengan standar dari syarat sahih Bukhari wa Muslim dan syarat sahih Muslim. Alladhi huwa ittisalus sanad, yaitu syarat hadis sahih yang disepakati oleh mereka itu yang pertama bersambungnya sanad, bil udul, kemudian perawinya ada perawi yang adil, ad-dhabitin yang kredibel, yang dhabit ya, min ghairi syudzudin, kemudian hadisnya tidak sad ya, wala illatin, dan juga tidak ada penyakit yang mempengaruhi kesahihan sebuah hadis. Nah, artinya hadis ini sahih berdasarkan syarat sahih yang telah disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk sekarang kepada makna umum dari hadis yang mulia ini. Al-makna al-ijmalu li hadis, makna al-ijmaliyu, makna global dari hadis yang mulia ini. Beliau berkata, yadhkurur rawiyu anna rajulan, perawi menyebutkan, mengkisahkan gitu ya, bahwasanya ada seorang laki-laki di zaman Nabi ya, iltazama li rabbih, ya, dia mewajibkan dirinya kepada Allah, an yanhadha ibilan, untuk menyembelih seekor unta, fi mawdi'in muayyanin, pada suatu tempat yang tertentu ya, ala wajhi ta'ati wal qurbah, untuk melakukan ketaatan dan pendekatan diri ya, qurbah, taqarrub ya kepada Allah. Wajah yas'alun Nabi, kemudian beliau pergi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tanfidhi, dia ingin mentanfidh, ingin melakukan ya, ingin mengaplikasikan keinginannya, ingin bernazar di tempat yang bernama Buana itu, menyembelih seekor unta. Fastafsala Nabi SAW, kemudian Nabi memperinci ya, bertanya secara rinci, tafsil Bapak ya, andzalikal makan, tentang tempat yang akan dia sembelih unta di tempat itu. Jadi Nabi ingin dia menjelaskan rincian tempat itu bagaimana, kondisi tempat itu seperti apa gitu ya. Hal sabaqan wujida fihi, apakah dahulu ya terdapat di tempat itu syai'un min ma'budatil musyrikin, yang berkaitan dengan peribadahan atau sesembahan orang-orang musyrik, au sabaqu, atau dahulu tempat itu pernah ya, annal musyrikinya, bahwasanya orang-orang musyrik yu'azzimunahu, mengagungkan tempat itu, wa yajtami'una fihi, kemudian mereka berkumpul di tempat itu ya. Falamma alima sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah mengetahui bi khuluwi hadzal makani min tilkal mahadir ya, dari perkara-perkara yang diwanti-wanti untuk tidak dilakukan itu, dan perkara-perkara musyrik itu Pak ya. Nah, ternyata tidak ada lagi ya perbuatan syirik di tempat itu. Afta bitanfidhin nadar, maka Nabi memfatwakan boleh untuk menunaikan ya, merealisasikan nadarnya. Maka untuk itu Pak ya, kita melihat ya, kalau seandainya kita ingin beribadah di satu tempat, kalau ada kemusyrikan di tempat itu, maka kita sterilkan dulu kalau kita mampu gitu ya. Tapi kalau kita tidak mampu ya carilah tempat yang lain. Nah, ini hadis ini menguatkan ya bab yang kita bahas, tidak boleh menyembelih di satu tempat yang mana di tempat itu disembelih pula sesuatu kepada selain Allah, artinya di tempat itu dipraktekkan perbuatan syirik. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Summa bayyana Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan an-nadra alladzi la yajuzu wafa'u bihi, nadar yang tidak boleh ditunaikan gitu ya. Jadi di hadis ini juga Nabi menjelaskan tentang nazar yang tidak boleh ditunaikan. Nazar yang seperti apa? Wa huwa makanan manduru fihi, apabila yang dinadarkan itu ya kan,
maksiatan lillah adalah bentuk perbuatan maksiat kepada Allah. Ya. Kalau seandainya saya ya bisa naik haji ya, maka saya akan buka bar. Anda boleh Pak. Supaya orang-orang yang tidak ke masjid itu ngumpul. Kalau tidak mau ngumpul di masjid, di bar saja lah ya, sambil nengok biduan gitu. Nauzubillah, tidak boleh gitu. Nggak boleh perkara itu ditunaikan. Kenapa? Karena ada unsur maksiatnya. Ini contohnya Pak ya. Iya. Aula yadkhulu tahta milkin nadir, atau seseorang itu bernadar itu bukan milik ya orang yang bernadar itu. Ini artinya dia menadarkan untuk ya mengambil milik orang gitu. Ini tidak boleh juga. Kalau saya ya sehat, ayam tetangga saya akan saya nazarkan buat fakir miskin. Tidak boleh Pak. Ayam tetangga bukan ayam dia. Tidak boleh juga ayam. Artinya apa? Dia tidak mampu gitu ya. Jangan bernazar dengan sesuatu yang dia tidak mampu, yang tidak dia miliki Pak. Ya, kalau seandainya saya sehat ya, motor istri saya mau saya kasih tetangga yang belum punya motor, sementara istrinya tidak setuju, tidak boleh juga gitu Pak ya. Nah, ini contoh Pak ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis ini terhadap bab yang sedang kita bahas. Jadi bab yang kita bahas Pak tentang tidak boleh menyembelih di tempat yang disembelih pula selain Allah, kepada selain Allah. Artinya tempat itu ada unsur kesyirikannya. Jadi apa korelasi hadis yang mulia ini? Kata beliau, fihi anna fihi al-man'a min ad-dhabhi lillahi fil makan alladhi kana fi wathan aw awsan al-jahiliyyah aw fi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Sesungguhnya dalam hadis ini ada larangan ya. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menyembelih kepada Allah di tempat yang mana di tempat itu ada ya berhala dari berhala-berhala jahiliyah, atau di tempat itu juga ada perayaan dari perayaan-perayaan kesyirikan ya. Maka kita tidak boleh untuk apa? Ikut pula beribadah di tempat itu gitu kan. Orang lagi sujud ya sama siapa Pak, misalkan lagi nyembah Yesus ya, kita ikut pula ya kan. Tapi niat saya Ustaz kan beda, saya nyembah Allah gitu. Nah boleh Pak, kan banyak masjid ya kan, banyak tempat-tempat yang tidak ada unsur syiriknya, ngapain kita kesana kan gitu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian korelasi hadis yang mulia ini ya, ini itu ya kaitannya itu Pak ya, bahwasanya dalam hadis ini terdapat larangan dari menyembelih di tempat yang mana di tempat itu ya dahulu ya ada bentuk kesyirikan yang dilakukan di tempat tersebut, maka dilarang oleh Nabi. Kalau seandainya tempat itu tidak ada syiriknya Pak, boleh ya. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang bisa kita petik ya dari hadis yang mulia ini. Awalan yang pertama, pelajaran yang pertama, al-man'u minal wafa'i bin nadri idza kana fil makan alladhi uyyina lahu wathanun aw ba'da zawalih. Larangan dari menunaikan nazar. Ya kalau seandainya kita bernazar nak menyembelih di suatu tempat ya, apabila tempat itu dikhususkan gitu ya, atau diperuntukkan untuk berhala. Jadi tempat itu adalah tempat yang untuk orang melakukan ritual perbuatan syirik. Maka dilarang kita untuk menyembelih di tempat itu kan gitu. Walaupun itu nazar sekalipun. Walau ba'da zawalihi ya, atau walaupun ya setelah hilangnya kesyirikan itu. Kemudian yang kedua, al-man'u minal wafa'i bin nadri bimakani 'idil jahiliyati walau ba'da zawalihi. Kemudian juga yang kedua larangan menunaikan nazar di tempat sama apa ya? Ada perayaan jahiliyah. Perayaan jahiliyah itu perayaan ada unsur syirik di dalamnya. Ya. Nah,
ini kita juga dilarang ya. Untuk apa Pak? Untuk melakukan aktivitas ibadah di tempat itu. Karena nanti tercampur gitu kan. Antara ibadah kita kepada Allah gitu ya, bercampur dengan ibadah selain Allah Pak. Karena dalam Islam ini tidak boleh dicampur gitu ya. Ibadah itu ya, kalau ibadah Islam, ritual Islam ya Islam saja gitu. Jangan dicampur-campur dengan bentuk ibadah ritual agama lain. Ya kan? Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini adab bagi mufti, orang yang berfatwa. Istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Seorang mufti itu harus istifsal, minta perincian Pak, dari orang yang minta fatwa sebelum dia berfatwa. Jadi seorang mufti Pak ya, seorang yang memberikan fatwa, sebelum memfatwakan yang menjelaskan hukum suatu perkara, dia harus tahu dulu duduk masalahnya seperti apa. Maka dia harus minta perinciannya dulu. Kenapa dalam kaidah ilmu usul fikih ada istilah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, kan ada ungkapan seperti itu. Apa artinya? Menghukumi sesuatu itu harus berdasarkan tasawurnya atau harus berdasarkan realita kondisi sesuatu yang dia hukumi. Contoh ada seorang dia tanya, Ustaz apa hukumnya bayi tabung? Dia tidak ngerti bayi tabung itu, maka tidak bisa dia menghukumi gitu ya. Harus ngerti dia bagaimana proses bayi tabung itu, ya kan? Karena ini adalah perkara istinawazil ya, perkara-perkara kontemporer yang memang di masa Nabi tidak ada konteksnya, ya kan? Nah, Ustadz apa hukumnya kita ikut di di bisnis Bitcoin? Dia nggak ngerti Ustadz itu Bitcoin tampol, Bitcoin nggak bisa. Pada boleh dia berfoto nanti tanpa ilmu. Harus dia mengetahui tentang tasawur yang akan dia fatwakan. Tasawur itu artinya kondisi ya, hakikat realita sesuatu yang akan dia fatwakan itu. Harus paham dia dulu bagaimana prinsip ya kan jual beli ataupun sistem Bitcoin itu, harus tahu dia. Ya kan, apalagi masalah-masalah kontemporer itu, seorang mufti itu harus juga menguasai tentang apa yang akan dia fatwakan. Tahu dia sistemnya, ya Pak ya. Tahu dia cara mainnya. Tahu dia kondisi realnya. Ini hadirin yang boleh. Dan ini adabnya seperti itu. Sebagaimana Nabi Pak ya, sebelum menfatwakan tidak boleh atau tidak bolehnya bernazar di tempat itu, Nabi nanya dulu, apakah di buana itu ada ya perbuatan syirik dilakukan di tempat itu, baru Nabi setelah itu berfatwa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka Pak, kalau ada masalah-masalah yang pelik itu Pak ya, maka kita serahkan kepada ahlinya. Ya memang orang-orang yang tahu ilmunya, ya kan. Contoh aja Pak ya tentang masalah apa? Masalah sholat waktu fajar shodiq gitu kan. Kalau secara umum kan waktu subuh itu masuk kalau telah muncul fajar shodiq. Tapi fajar shodiq kan tidak tahu kita dengan mata telanjang aja Pak ya, ada ilmunya, ya kan. Ternyata ada profesor yang mengatakan waktu kita terlalu cepat katanya. Tentu dengan dalil juga dia. Kalau kita kan nggak paham, ya kita serahkan kepada ahlinya. Nah, karena dalam Islam itu kan apabila sesuatu tidak diserahkan pada ahlinya, maka akan rusak. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'at. Apabila suatu urusan itu tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, kerusakan, kehancuran itu. Nah, maka kalau masalah keuangan Pak, berikan kepada orang yang pakar keuangan, ahli akuntansi yang dia punya ilmu tentang itu aja kan. Kasih kepada orang yang di sawah, nggak paham dia. Nah, ini duitnya nanti kemana nih katanya, kan pusing dia kan. Banyak mana binti ya, baca binti pusing dia banyak, jangan. Kasihkan kepada ahlinya masing-masing. Kalau masalah kesehatan Pak, tanya dokter, ya kan, yang sudah belajar tentang kesehatan, ya kan. Bahkan dokter itu sampai dalam praktiknya Pak, mayat itu dibelinya Pak,
dikulitinya. Jadi organ tubuh itu udah pakar betul dokter itu. Mana yang pankreas ya kan, mana yang ginjal tahu dia. Jangan serahkan kepada tukang bangunan atau teknik sipil, nggak paham dia. Jadi sesuatu itu kita kembalikan kepada pakar dan ahlinya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian pelajaran yang keempat. Jadi dalam hadis ini juga terdapat saddud dzari'ah, ya, menutup jalan, al-mufdiyah, yang mengantarkan ila syirki, kepada perkara kesyirikan. Jadi dalam Islam itu pencegahan lebih diutamakan daripada pengobatan. Jadi sebelum terkena syirik, ya, itu sudah ditutup Pak, seluruh jalan, seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Karena dikhawatirkan nanti oleh Nabi, laki-laki ini akan terpengaruh oleh perbuatan syirik di tempat itu, maka Nabi melarangnya Pak. Itu luar biasanya Islam. Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Isra itu Pak, Allah tidak mengatakan jangan berzina, enggak. Namun Allah mengatakan jangan dekati zina. Ini dalam maknanya Pak. Artinya apa? Allah telah mengharamkan jangankan zina gitu ya. Sarana yang bisa mengantarkan ke dalam perbuatan zina atau kepada perbuatan zina itu sudah diharamkan oleh Allah. Maka dalam Islam itu tidak boleh berdua-dua gitu ya. Laki-laki, perempuan, tidak ada yang lain Pak. Ini dikhawatirkan ya. Maka Nabi mengatakan apa Pak? La yakhwan rajulun bimra'atin illa salisahuma syaitanu, ya kan? Tidaklah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya berdua-dua di tempat gelap lagi ya kan? Nah, kecuali yang ketiganya kata Nabi setan ya. Artinya apa? Karena itu berpotensi Pak, ya, mengantarkan kepada apa Pak? Perbuatan maksiat itu, ya kan? Nah, maka untuk itu walaupun kita ini kiai Pak, habib, ustadz ya, syekh gitu ya, tidak boleh juga kita pede, kita kan kuat iman kita, udahlah, ya kan? Cewek-cewek itu biasa ya yang menang apa, yang menyelesaikan, tidak bisa Pak. Makanya kita dengar ya di berita sekarang ada, mohon maaf ya, kiai rupanya dia menggarap santriwatinya itu karena tidak mengindahkan rambu-rambu yang telah digariskan dalam agama kita. Tidak boleh kita terlalu berdua-dua dengan wanita, walaupun kita kiai ini, ya Pak ya. Iya. Karena fitnah wanita itu Pak tidak hanya kepada orang biasa misalkan. Enggak, semua kita kena gitu. Ya namanya laki-laki, fitnah yang terbesar kita itu adalah wanita. Maka Nabi mengatakan apa? Ya, fitnah yang terbesar yang menimpa kaum laki-laki adalah fitnah wanita. Sebaliknya fitnah terbesar yang menimpa wanita adalah fitnah harta. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini saja dulu Pak yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, baik kepada saya menyampaikan, kemudian Bapak Ibu yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada ya barangkali dari Bapak Ibu yang ingin bertanya seputaran materi yang kita bahas ya, maka kami persilakan. Terima kasih kepada Ustaz sudah menyampaikan materi yang sudah sangat luas ya, makanya tentang sekitar kesulitan dan cara pencegahannya. Baik Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya kami persilakan. Ada Pak? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, baru ini di rumah saya itu ada jemaah pengajian mengadakan wisata Ustaz. Wisata itu tujuannya yaitu ke Jakarta, ke Istiqlal, ke Bandung, dan juga ke Surabaya. Nah, Surabaya ini tujuannya ada lima tempat wali di kiai-kiai. Kurang kiai-kiai. Dan Madura.
dan juga sekalian candi Ustaz. Iya. Ini kan sebagai saya tanyakan itu kan sebagai orang pengajian atau apa Ustaz, mereka itu ke candi itu apa boleh atau kurang itu ingin 8 hari orang itu dan ngajak saya juga saya nggak mau. Tujuannya itu kalau ke masjid boleh lah Ustaz. Ya, ini kekurangan di Ustaz 5 kiai-kiai dan wali di Surabaya dan Madura Ustaz. Dan Jawa Tengah candi. Kasih Ustaz boleh atau tidak? Iya, ini masya Allah ya pertanyaan Bapak. Iya, kalau kita pada dasarnya Pak ya, kalau pada dasarnya siyahah namanya Pak ya, kita berparawisata itu boleh karena ini termasuk perkara dunia gitu ya. Jadi pada dasarnya boleh kecuali ada larangannya. Nah, kalau seandainya kita berniat beribadah untuk menziarahi kuburan tertentu yang disertai keyakinan. Nah, ini keyakinan ini yang jadi masalah. Keyakinannya Pak, diyakini kuburan itu keramat katanya. Bisa kita tabarruk, ngalap berkah ke kuburan itu. Ini yang tidak ada Pak. Nah, karena ziarah kubur itu ada adab-adabnya. Ya, para ulama kita banyak menjelaskannya, termasuk Pak, kalau Bapak ya yang punya HPT himpunan putusan tatarji ya di jilid 1 itu ada bab pembahasan adab-adab ziarah kubur. Yang pertama tidak boleh di situ untuk ngalap berkah dan meyakini kuburan itu kekeramat. Kan tidak ada Pak. Dalam Islam ini tidak ada yang namanya kuburan keramat, ada sama we. Ziarah kubur itu tujuan kita Pak untuk apa? Untuk mengingat kematian. Ya. Bukan tujuan kita ini spesial kuburannya hebat ini Ustaz ya. Kalau kita berdoa di kuburan wali itu hajat kita lebih dikabulkan. Kalau di kuburan orang tua, nah biasa be ya. Gitu. Nah, itu tentu tidak ada Pak ya. Atau menjadikan kuburan itu sebagai perantara wasilah atau kita bertawassul dengan orang yang meninggal, ini juga tidak ada. Nah Pak ya, ini bisa dibaca di buku itu Pak ya, tentang adab-adab ziarah kubur. Hadis itu kenanya. Kalau ada keyakinan yang seperti itu Pak, di situ tentu ini tidak boleh kita lakukan. Bertabaruk dan bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Adapun ke candi ya, kalau niatnya ibadah ya tidak boleh Pak. Masa ibadah ke candi gitu kan? Wisata religi ke candi. Kalau candi itu kan hanya untuk orang biasa gitu ya, untuk perkara dunia gitu kan, untuk wisata biasa. Jangan diniatkan kita pergi beribadah ke candi, jangan Pak. Kita harus beribadah di tempat-tempat ibadah kita gitu. Masa ke candi gitu Pak. Kalau ke candi itu orang pergi melancong ada Pak ya, bukan niatnya untuk beribadah. Ini Bapak Ibu yang mesti kita perhatikan dalam hal-hal yang seperti itu. Karena dikhawatirkan dilarang oleh Nabi, karena candi itu Pak tempat tempat yang diagungkan oleh orang musyrik ya, dari kalangan orang Hindu. Kalau dalam pandangan kita kan saudara kita yang beragama Hindu itu kan musyrik gitu Pak ya. Karena menyembah selain Allah. Artinya ada peribadatan orang musyrik di situ, tidak boleh kita beribadah di tempat itu. Nah, ini Pak, wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Pak Ustaz. Iya Pak ya. Saya mau tanya sedikit Pak Ustaz mengenai pada ayam. Kalau di kampung dengan berkata ayam. Iya. Jadi saya pernah ikut teman saya waktu itu dia sakit lambung gitu Pak Ustaz. Jadi pergilah ke tempat pada ayam itu. Ternyata setelah di pada ayam coba lambungnya itu memang ada pentol itu Pak Ustaz. Oh iya. Apa artinya itu Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Iya, masya Allah Pak. Ini menarik juga Pak. Saya pernah kenal Pak ya dengan seorang sahabat ya, orang tua senior saya lah gitu Pak ya, di Pariaman itu Pak. Namanya ya Ustadz Zulkifli ya. Jadi beliau ini dulu pernah menjadi MUI Pariaman, punya buku membahas tentang ya ritual bedah ayam di kampung gitu. Nah, jadi bedah ayam itu adalah
ritualnya dukun itu Pak. Ya dukun kampung itu. Jadi dukun ini mengklaim bisa mendeteksi penyakit melalui melihat anatomi dari tubuh ayam. Nah, maka jawabannya Pak, ini termasuk dalam istilah agama gitu Pak, tatoyur, atau dalam istilah sekarang mitos lah gitu, tahayul gitu ya. Karena memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah Pak. Kalau memang seperti yang Bapak sampaikan ada betul-betul bentol di perutnya, itu kebetulan aja, bukan karena dia melihat pada ayam. Ya kan, karena sekarang Pak ya tidak ada lagi yang seperti itu ya. Karena memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu Pak ya. Nah, lebih baik sekarang kita kan ada CT scan gitu Pak ya, atau yang di bawahnya kita USG gitu kan. Dan pada ayam juga Pak banyak juga unsur ritual perbuatan syirik di dalamnya. Ya, maka kata beliau, kesimpulannya fatwa dari MUI waktu itu di situ, tradisi pada ayam itu Pak, ini termasuk tradisi yang kalau dilihat dari hukum Islam maka tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung hal-hal yang sifatnya tahayul. Dan juga ada unsur-unsur perdukunan di dalamnya. Ya, maka solusinya apa Pak ya? Jangan kita berobat dengan metode itu lagi Pak ya, karena memang tidak terbukti secara ilmiah. Nah, sekarang sudah canggih ilmu kesehatan, kedokteran Pak. Lebih baik kita ya melalui ilmu medis yang sudah terbukti, ya kan? Dan dia juga herbal juga ada Pak. Jadi pada ayam itu bukan herbal gitu ya. Bukan kena makan daging ayamnya enggak. Nah, karena keyakinan mampu mendeteksi penyakit melalui ayam gitu Pak. Tentu kemampuan ini diragukan kebenarannya Pak. Nah, seperti itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari ini satu kalau ada mau dilipas. Oh ibu boleh Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Natal Ustaz. Pak ya. Nah, ini dulu kawan saya itu orang Batak. Iya. Kawan saya. Jadi gini Ustaz, masalah perayaan Natal bersama itu. Kita punya tetangga. Iya. Dia kan Nasrani, kita Islam. Dia setiap hari raya datang rumah kita Pak Ustaz. Oh iya. Dia setiap hari raya datang rumah kita. Kita tetangga. Iya. Bagaimana kita kalau dia datang, boleh nggak kita datang ke rumah dia gitu Ustaz? Iya. Ini tetangga itu soalnya. Makasih Ustaz, kita singkat aja. Iya. Oh ya Pak ya. Iya. Walaupun ya tetangga kita yang seorang Nasrani itu Pak, ketika Lebaran dia datang kan kita tidak ada undang dia juga Pak ya. Kita tidak juga mempersilahkan dia datang, ya kan? Dia yang datang sendiri, itu pilihan dia gitu kan. Nah, tapi kalau pas dia Natal kita tetap tidak boleh ikut juga Pak. Jangan kita merasa berhutang budi, karena dalam perkara maksiat itu Pak, nazar saja yang maksiat tidak boleh kita tunaikan, apalagi hanya sekedar berbuat baik, karena masih banyak momen-momen yang tepat Pak ya. Tidak hanya pada momentum Natal itu. Banyak misalkan dia lagi sakit, ya kita kasih hadiah, kita temui, ya kan? Nah, dia lagi butuh bantuan, ya kan? Dia lagi bawa apa gitu kan? Ada yang berat-berat yang dibawa, kita bantuin gitu ya. Ini tentu lebih baik gitu Pak ya. Daripada kita ikut ya merayakan Natal di rumahnya nanti ya. Baik, karena merayakan Natal itu Pak, itu tidak boleh Pak ya. Karena ini termasuk ibadah mereka, dan ibadah mereka itu hanya untuk mereka saja. Kita umat Islam lakum dinukum waliyadin. Untuk kita, agama kita itu bagian agama mereka ya. Maka silakan untuk mereka agama mereka. Kita tidak menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka juga tidak menyembah apa yang kita sembahkan, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Semua yang benar itu datang dari Allah semata. Yang salah, khilaf, lupa, keliru ini dari kami pribadi dan setan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.